Buku Lembaga Hidup karya Hamka. Setiap manusia memiliki dua sisi kehidupan. Pertama, terhadap diri sendiri. Kedua, pergaulannya dengan masyarakat. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia hendaklah menjaga kepentingan masyarakat, khususnya sopan dan santun. Karena setiap manusia yang lahir di dunia ini diberikan hak oleh masyarakat. Hak tersebut diakui oleh undang-undang. Manusia memiliki hak seperti hak hidup, hak budi, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak politik, hak mencari rezeki, dan hak lainnya. Manusia memiliki hak untuk hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat. Oleh karena itu, hadir undang-undang yang dibuat untuk membuat saksi hukum yang jelas agar timbul kesadaran dari masyarakat. Kesempurnaan masyarakat berada di pundak setiap orang, karena kehidupan bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk melaksanakan kewajiban. Manusia yang memiliki sikap hormat pada diri sendiri dan sanggup memikul risiko dengan tidak berpengaruh pada orang lain. Sebelum memeriksa kekurangan orang lain, hendaklah memperbaiki diri sendiri. Sebagai manusia harus mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri, karena itu adalah hak dari setiap manusia. Yang merusak diri adalah lalai dengan tidak melihat kekurangan diri sendiri dan sangat suka melihat kekurangan orang lain. Kewajiban seorang manusia pada diri sendiri dan seisi alam adalah undakan tangga pertama dalam hidup. Hak diri sendiri adalah bermanfaat dengan memelihara, menjaga, dan tidak menganiaya diri sendiri. Manusia bebas melakukan apa saja asal dalam haknya dan tidak menyinggung hak orang lain. Perlu undang-undang untuk mengatur dan mempersatukan hak dan kewajiban. Sebagai manusia, kita juga memiliki kewajiban kepada Allah yang menjadi tiang kewajiban. Alat yang lebih baik dalam jiwa adalah akal dan pikiran. Akal yang jernih selalu merasa bahwa ada sesuatu kekuatan yang mengatur seluruh alam semesta. Akal manusia yang tidak sama satu sama lain membuat derajat di mata Allah pun tidak sama. Kewajiban manusia kepada Allah adalah memuliakannya dengan cara membersihkan hati dengan amal ibadah. Keikhlasan seseorang dalam membersihkan hati dengan amal ibadah yang akan membuat pintu ilham untuk menempuh jalan yang mulia. Kebahagiaan yang utama adalah berjalan menuju Allah. Seseorang harus meminta kepada Allah yang pertama adalah kekayaan hati, bukan kekuasaan harta. Kewajiban seorang muslim adalah kenal dengan Allah dan timbul keyakinan atau makna tauhid di dalam hatinya dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Manusia juga memiliki kewajiban kepada masyarakat seperti tolong-menolong. Kewajiban yang diperintahkan oleh hati adalah karakter kemanusiaan yang harus disempurnakan dengan memperhalus budi pekerti. Manusia juga tidak bisa hidup sendiri, harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak boleh mengelak dari kewajiban karena kita bekerja untuk masyarakat tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Selain itu, ada juga kewajiban kepada keluarga. Penanggung jawab utama adalah ayah dan ibu. Ketika akal seorang anak mulai tumbuh, hendaknya membuka akal dengan contoh-contoh yang baik yang berada di dalam Al-Quran dan hadis. Perintah hormat kepada orang tua jauh lebih penting daripada perintah mendidik anak. Kewajiban suami dan istri adalah saling menjaga dan memikul kewajiban di pundak masing-masing. Yang paling baik bagi keselamatan rumah tangga adalah bertukar pikiran atau komunikasi. Jangan lekas menunjukkan kemarahan, tetapi periksalah di mana sebab terjadinya seperti itu. Pendidikan sekolah bertali dengan rumah. Hal ini harus dilihat ketika memilih pasangan. Memilih pasangan jangan hanya takluk pada hati saja, tetapi juga harus disertai akal. Kesempurnaan akal adalah kepercayaan kepada Tuhan. Hidup ini tidak hanya manis, tetapi pergantian antara manis dan pahit. Seorang harus menjaga hatinya ketika mengerjakan amal. Amal tidak hanya dari besar kecilnya. Karena amalan seseorang adalah pangkal kebahagiaannya. Agama adalah penuntun akal.
Oleh karena itu, manusia diminta mencari Allah dengan akalnya. Membentuk budi dan memuliakan kesopanan adalah ilmu masyarakat dalam mengatur kehidupan. Dengan peraturan hak dan kewajiban, seorang memiliki pegangan dan terhindar dari keresahan yang meliputi hati di era modern ini. Terima kasih sudah menonton video ringkasan Lembaga Hidup karya Hamka. Semoga video ringkasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.